Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, masih sangat menarik kita ulas kembali terkait Geger Geden di Kabupaten Pati. Siapa aktor utamanya? Aktor utamanya adalah Pak Bupati itu sendiri, Pak Sudewo. Ada beberapa hal yang memantik reaksi warga Pati dari kebijakan Pak Bupati itu, yang sangat menonjol sekali dan melahirkan reaksi kemudian perlawanan adalah yang pertama, kebijakan kenaikan pajak 250% untuk pajak bumi dan bangunan. Nah, ini tentu menjadi sesuatu yang bikin orang kaget. Apalagi daerah Pati termasuk adalah daerah pertanian, di mana warganya mayoritas adalah warga petani, yang tentu sangat menggantungkan kehidupannya dari pertanian dan perkebunan. 250% itu bukan angka yang kecil. Meskipun kemarin Pak Sudewo telah meralat, mengkoreksi dan meminta maaf bahwa 250% adalah angka yang dipergunakan untuk pajak tertentu atau pajak dengan level-level masyarakat tertentu. Akan tetapi ini sudah telat karena warga sudah kadung bereaksi luar biasa. Pak Sudewo ini sepertinya juga agak lupa bahwa sejarah peradaban manusia setelah era modern adalah pergolakan, gejolak, perlawanan, bahkan pemberontakan dengan negaranya itu terjadi karena unsur kebijakan kenaikan pajak. Sebelum Indonesia merdeka, banyak sekali kerajaan-kerajaan termasuk VOC Belanda sendiri pun mengambil kebijakan kenaikan pajak yang memantik perlawanan. Kenapa? Kenapa? Menyangkut tanah, menyangkut harkat martabat kehidupan, harkat martabat kemanusiaan. Inilah yang mungkin dilupakan oleh Pak Bupati, sehingga dia mendapatkan getahnya, mendapatkan reaksi yang luar biasa seperti gelombang tsunami, yang pada akhirnya dia hanya bisa meminta maaf dan akan mereview kembali. Itu kebijakan yang pertama. Kebijakan yang kedua adalah akan diterapkannya sekolah full day dengan 5 hari masuk pembelajaran. Dia juga seperti lupa bahwa di Pati adalah daerah dengan corak pendidikan keagamaan yang sangat kental. Dari ujung utara, ujung selatan, itu pesantren bertebaran di mana-mana. Bahkan bisa jadi sekolah negeri pun kalah dengan hegemoni sekolah swasta yang dikelola oleh individu atau sekelompok orang. Apalagi di sana patron kiai pesantren itu luar biasa besar, sehingga kebijakan 5 hari masuk sekolah dengan sistem full day, jam 4 pulang atau jam 5 pulang,
Ini tentu akan menutup potensi anak-anak untuk memperdalam pendidikan keagamaan. Padahal sekali lagi, Pati termasuk adalah daerah yang memiliki karakter kepesantrenan yang kuat. Sehingga wajar kalau kemudian banyak juga warga yang menolak kebijakan tersebut. Nah, yang ketiga, sahabat semua, adalah menyangkut asumsi image yang sudah terbangun di masyarakat. Saya menangkap dari aura, dari cara pemikiran dan pendapat warga Pati, bahwa Pak Bupati ini termasuk tipe orang yang sulit dikasih masukan. Mungkin dalam bahasa yang agak politis, cenderung arogan atau kepedean. Nah, Pak Bupati, di Pati itu ada tokoh yang sangat legendaris. Dia bernama Saridin Ki Kebolando di daerah Kayen. Beliau itu terkenal sebagai tokoh yang sangat sederhana tapi cerdik. Mungkin Abu Nawasnya Pati mungkin. Nah, Pak Bupati harus juga belajar bagaimana sosok Saridin yang sederhana seperti orang tidak berpendidikan, tapi dia memiliki satu kecerdasan yang luar biasa, yang mampu mengalahkan kecerdasannya para pemimpin yang cenderung jumawa. Hati-hati sekali lagi Pak Bupati, bahwa rakyat sekali tersakiti, dia akan sulit kembali diobati. Mumpung belum selesai, mumpung juga belum terlalu lama, dan untuk kondusivitas bersama Kabupaten Pati, bicaralah dengan banyak orang, banyak kelompok. Saya pribadi ikutan peduli dengan Pati karena saya lama ikut belajar minum air Pati dan tidur hidup di tanahnya Kabupaten Pati, sehingga komentar saya, statement saya ini adalah bagian dari rasa kepedulian saya sebagai orang yang pernah lama tinggal di Pati. Pak Bupati, banyak-banyaknya belajar. Jabatan hanyalah sementara. Tidak bisa kita pergunakan semena-mena, apalagi dengan suka-suka. Pati itu keramat. Tidak bisa kita hanya menggunakan akal dan logika semata. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.